Saya mengharapkan, menghimbau kepada pimpinan DPR dan kita semua anggota DPR RI untuk bisa mempercepat proses pengesahan revisi Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001. Itu pertama opsinya. Kedua, kalau kita tidak mampu mempercepat pengesahan revisi Undang-Undang Migas ini, saya minta kepada pemerintah untuk segera mengeluarkan Perpu. Karena apa? Ini sudah mendesak. Pertama, Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001 jelas-jelas melanggar konstitusi. Mahkamah Konstitusi sudah mencabut 17 pasal dari undang-undang ini. Ini satu-satunya undang-undang yang begitu banyak sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi, masih tetap berlaku sampai saat ini. Dua, Undang-Undang Migas ini menyebabkan kedaulatan negara atas pengelolaan migas menjadi hilang. Disebabkan karena Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001 ini menerapkan pola hubungan dengan pihak investor menjadi pola hubungan B2G, business to government, di mana yang berkontrak dengan pihak investor asing maupun swasta adalah pemerintah, menyebabkan pemerintah menjadi sejajar dengan pihak investor. Ini menyebabkan kedaulatan negara kita hilang. Dua, dengan Undang-Undang Migas ini menghambat investasi eksplorasi. Fakta menunjukkan sejak Undang-Undang Migas ini eksplorasi anjlok. Penemuan cadangan baru hampir tidak ada. Padahal resource sumber daya hidrokarbon migas di perut bumi kita luar biasa besar. Tapi tidak bisa ditemukan karena aturan yang salah. Ya, Pertamina sebagai National Oil Company ditempatkan sebagai BUMN biasa dengan status pembentukannya oleh akte notaris, menyebabkan dia menjadi posisi lemah. Tidak benar ini. Maka saya menghimbau kepada pimpinan DPR dan kita semua anggota Dewan, ya, untuk masa depan industri migas nasional agar kembali bangkit, kembali investasi eksplorasi meningkat. Dengan undang-undang ini investasi anjlok karena proses investasi yang berbelit-belit. Untuk mengebor itu butuh sampai 70-an izin. Sebelum menemukan minyak, pasal 31 Undang-Undang Migas mewajibkan investor bayar pajak. Lah wong belum menemukan minyak kok. Pasal 31 mewajibkan, ini masih hidup pasal itu. Jadi ini yang menghambat kita menemukan cadangan baru, produksi anjlok. Akibatnya hari ini kita harus mengimpor minyak mentah dalam jumlah besar, BBM dalam jumlah besar karena Pertamina tidak membangun kilang sekian puluh tahun. Segera, mari kita kerjasama tanpa memandang fraksi. Ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Sekali lagi saya himbau, mari kita percepat. Kalau tidak, serahkan ke pemerintah. Keluarkan segera Perpu. Sudah gawat ini. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Qurtubi atas interupsinya dan tentunya akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima sepucuk surat, yaitu Surat Presiden Republik Indonesia nomor R25 Pres 05 2018 tertanggal 21 Mei 2018 perihal permohonan pertimbangan atas pencalonan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh negara sahabat untuk Republik Indonesia berkedudukan di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk surat tersebut sesuai dengan peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib telah dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Sidang Dewan yang kami hormati, marilah kita memasuki acara pertama rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2
pengambilan keputusan rancangan undang-undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Berdasarkan ketentuan pasal 171 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014, pembicaraan tingkat 2 merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan penyampaian laporan yang berisi proses pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat 1. B. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna. Dan C. Pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami persilakan kepada pimpinan Pansus DPR RI yang terhormat Saudara HR Muhammad Syafi'i, SH MHum, untuk menyampaikan laporannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPR RI, yang terhormat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya, yang terhormat hadirin sekalian. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa pada hari ini kita dapat hadir dalam rapat paripurna DPR RI dalam keadaan sehat walafiat. Berkenaan hal ini, kesempatan ini kita dapat mencermati lebih lanjut terhadap proses pengambilan keputusan dalam pembicaraan tingkat 2 terhadap hasil pembahasan Pansus Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Landasan Surat Presiden RI nomor R.10-Pres-02-2016 tanggal 10 Februari 2016 tentang penyampaian draft RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. 2. Pembentukan keanggotaan Pansus RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme ditetapkan dengan surat keputusan Ketua DPR Nomor 2 DPR RI 4 Romawi 2015-2016 tanggal 12 April 2016. Agenda Pansus. Rapat pemilihan dan penetapan pimpinan Pansus dilaksanakan pada hari Senin 18 April 2016 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI bidang politik, hukum, dan keamanan. Rapat tersebut menetapkan unsur pimpinan Pansus RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme melalui pengambilan keputusan musyawarah mufakat dan menetapkan 1. HR Muhammad Syafi'i dari fraksi Partai Gerindra sebagai Ketua Pansus, HA Hanafi Rais dari fraksi PAN sebagai Wakil Ketua Pansus,
HM Saiful Bahri Ansori dari fraksi PKB sebagai Wakil Ketua Pansus, Majen TNI Purnawirawan Supyadin Arya Saputra dari fraksi Nasdem sebagai Wakil Ketua Pansus. Adapun daftar nama anggota Pansus adalah sebagai berikut. 1. TB Hasanuddin SEMM dari fraksi PDI Perjuangan, Edi Kusumawijaya PDI Perjuangan, Trimedia Panjaitan PDI Perjuangan, Irene Yusiana Roba Putri PDI Perjuangan, Risa Mariska PDI Perjuangan, Ahmad Basarah PDI Perjuangan, Bobi Adityo Rizaldi fraksi Partai Golkar, Feni Devianti fraksi Partai Golkar, Dev Akbar Sahfikarno fraksi Partai Golkar, Ahmad Zaki Sirat fraksi Partai Golkar, Saiful Bahri Rurai fraksi Partai Golkar, Martin Huta Barat fraksi Partai Gerindra, Iwan Kurniawan fraksi Partai Gerindra, Weni Warau fraksi Partai Gerindra, Sarifuddin Hasan fraksi Partai Demokrat, Erma Suryani Ranik fraksi Partai Demokrat, Darizal Basir fraksi Partai Demokrat, Mulfahri Harahap fraksi PAN Partai Amanat Nasional, Muslim Ayub fraksi Partai Amanat Nasional, Muhammad Toha fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Nasir Jamil fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Abu Bakar Al-Habsyi fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Arsul Sani fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Doni Ahmad Munir fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Akbar Faizal fraksi Partai Nasdem, Dosi Iskandar Prasetyo fraksi Partai Hanura. Agenda rapat Pansus RUU Tindak Pidana Terorisme dilakukan dengan para pemangku kepentingan dan melibatkan peran aktif dari masyarakat. Hadirin yang kami hormati, dalam rangka mencari masukan-masukan terhadap substansi materi rencana undang-undang, Pansus memulai kegiatan dengan mengadakan seminar nasional tentang perlindungan HAM dan penegakan hukum dalam tindakan pidana terorisme di Indonesia. Pansus pun mengagendakan kegiatan-kegiatan rapat dalam bentuk RDP, RDPU dengan berbagai lembaga, kementerian, organisasi, dan atau akademisi antara lain Menko Polhukam, Kapolri, Panglima TNI, BNPT, Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Kementerian Perhubungan, PPATK, Komnas HAM, Dirjen Bea dan Cukai, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional, Pusat Hak Asasi Muslim Indonesia, PUSHAMI, Tim Pembela Muslim, TPM, Kontras, PBNU, PP Muhammadiyah, FPI, Walubi, Persatuan Gereja Indonesia, Konferensi Wali Gereja Indonesia, Perwakilan Umat Buddha Indonesia Walubi, Setara Institut, Kementerian Agama, Aliansi Indonesia Damai atau AIDA, Penyintas Nusantara, dan Institute for Criminal Justice Reform, ICJR. Selain itu, Pansus Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga telah menyerap aspirasi di daerah dengan melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah, yaitu Kota Bima di Nusa Tenggara Barat, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu, Pansus Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga melihat secara langsung kemampuan dari satuan yang ada di negeri ini dalam penanganan terorisme. Kami lakukan kunjungan. Pertama, Mako Brimob atau Densus 88 di Kelapa II Depok, Den Bravo di Parung, Den Jaka di Cilandak, Densus 81 Gultor di Cijantung, BNPT di Sentul, BIN di Jakarta Selatan, dan BAIS di Jakarta Selatan. Hadirin yang kami hormati, RUU Tindak Pidana Terorisme di dalamnya mengatur kriminalisasi tindakan baru yang sebelumnya bukan tindak pidana terorisme, yaitu A. Setiap orang
yang secara melawan hukum memasukkan ke wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme. B. Setiap orang yang dengan sengaja memperdagangkan bahan potensial sebagai bahan peledak atau memperdagangkan senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, bahan nuklir, radioaktif atau komponennya. C. Setiap orang yang melakukan tindak pidana terorisme di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau di negara lain, merencanakan, menggerakkan atau mengorganisasikan tindak pidana terorisme dengan orang yang berada di dalam negeri dan atau di luar negeri atau negara asing. D. Setiap orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan dan atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi terorisme. E. Pendiri, pemimpin, pengurus atau orang yang mengendalikan kegiatan korporasi terorisme. F. Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan tindak pidana terorisme. G. Setiap orang yang dengan sengaja merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan. H. Setiap orang yang dengan sengaja membuat, mengumpulkan dan atau menyebarluaskan tulisan atau dokumen baik tertulis maupun digital untuk digunakan dalam pelatihan. I. Setiap orang yang memiliki hubungan dengan organisasi terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan. J. Setiap orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme. K. Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme. I. Setiap orang yang melakukan tindak pidana terorisme dengan melibatkan anak, ancaman pidananya ditambah 1/3. Inilah antara lain ancaman pidana yang sebelumnya tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Selain itu, terdapat penambahan banyak substansi pengaturan dalam RUU ini untuk menguatkan pengaturan yang telah ada dalam undang-undang sebelumnya, yaitu 1. Terkait aspek pembahasan dan sistematika RUU. A. Menambah ketentuan mengenai definisi terorisme. Pasal 1 angka 2. Definisi terorisme merupakan pencapaian besar hasil kerja Pansus Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan perumusan norma definisi ini melalui mekanisme musyawarah mufakat. Seluruh fraksi di DPR RI dan pemerintah menyepakati rumusan definisi terorisme sebagai berikut. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau
menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif politik, ideologi, atau gangguan keamanan. B. Adanya perubahan signifikan terhadap sistematika Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, yakni dengan menambah bab pencegahan, bab soal korban, bab kelembagaan, bab pengawasan, kemudian soal peran TNI, yang itu semua baru dan tidak ada diatur dalam undang-undang sebelumnya. C. Adanya perubahan esensi dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. RUU saat ini mengatur hal secara komprehensif, tidak hanya bicara soal pemberantasan, tapi juga aspek pencegahan, penanggulangan, pemulihan, kelembagaan, dan pengawasan. D. Memperjelas penafsiran delik-delik yang berpotensi multitafsir. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip umum hukum pidana dan Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional, di mana dinyatakan bahwa definisi mengenai kejahatan harus ditafsirkan dengan ketat dan tidak boleh diperluas dengan analogi. 2. Terkait aspek penindakan. A. Menghapus sanksi pidana pencabutan status kewarganegaraan. B. Menghapus pasal Guantanamo yang bisa menempatkan seseorang di tempat dan lokasi tertentu selama 6 bulan untuk pencegahan yang semula diatur pada RUU yang diajukan. C. Menambah ketentuan bahwa dalam melaksanakan penangkapan dan penahanan tersangka pidana terorisme harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Terduga harus diperlakukan secara manusiawi, tidak disiksa, tidak diperlakukan secara kejam, dan tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia. D. Menambah ketentuan pidana bagi pejabat yang melanggar ketentuan. E. Mengubah ketentuan kejahatan politik dalam pasal 5, di mana mengatur bahwa tindakan pidana terorisme dikecualikan dari kejahatan politik yang tidak dapat diekstradisi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang pengesahan Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris. 3. Terkait aspek pelindungan dan pemulihan korban. A. Menambah ketentuan mengenai perlindungan korban aksi terorisme secara komprehensif, mulai dari definisi korban, ruang lingkup korban, pemberian hak-hak korban yang semula di dalam undang-undang sebelumnya hanya mengatur mengenai kompensasi dan restitusi saja. Kini di dalam RUU telah diatur pemberian hak berupa bantuan medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi psikososial, santunan bagi korban meninggal dunia, pemberian restitusi, dan pemberian kompensasi. B. Mengatur pemberian hak bagi korban yang mengalami penderitaan sebelum RUU ini disahkan. Jadi semua korban peristiwa teroris sebelum undang-undang ini disahkan, dalam undang-undang ini dinyatakan harus mendapat perhatian dari pemerintah kita dan wajib diberi pelayanan. 4. Terkait aspek pencegahan dan kelembagaan. A. Menambah ketentuan pencegahan. Dalam konteks ini, pencegahan terdiri dari kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi. Menambah ketentuan mengenai kelembagaan dengan memasukkan tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Teroris. BNPT sebelum ini
hanya dibentuk dengan Perpres nomor 46 tahun 2010 yang kemudian diubah dengan Perpres nomor 12 tahun 2012. Dengan disahkannya undang-undang ini, BNPT mendapat penguatan karena diatur di dalam undang-undang. Menambah ketentuan peran TNI yang dalam pelaksanaannya akan diatur dalam peraturan Presiden. Menambah ketentuan pengawasan yang dibentuk dan terdiri dari anggota DPR. Pimpinan dan para anggota Dewan yang saya hormati. Akhir kata, Pansus RUU tentang perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPR RI, pimpinan dan anggota Pansus RUU Tindak Pidana Terorisme, Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Panglima TNI, Kapolri, Menteri Pertahanan, Sekretariat Pansus RUU tentang Tindak Pidana Terorisme, dan tim asistensi RUU dari Badan Keahlian DPR RI, serta para tenaga ahli komisi, LSM dan Ormas, dan juga para pakar yang telah memberikan masukan bagi kesempurnaan RUU ini. Tidak ketinggalan atau setara dengan itu adalah sahabat-sahabat wartawan dari mass media, baik cetak maupun elektronik, yang tidak henti-hentinya ikut mensosialisasikan pembahasan RUU pemberantasan tindak pidana terorisme ini. Selanjutnya juga ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungannya terhadap penyelesaian pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana teroris. Pimpinan dan para anggota Dewan dan hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini pula kami dari Pansus mengutuk keras terhadap berbagai kejadian tindak pidana terorisme secara beruntun yang terjadi akhir-akhir ini. Semoga peristiwa serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang. Kami menyatakan bela-sungkawa terhadap para keluarga korban, seraya mendoakan semoga yang ditinggalkan diberkahi, diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah laporan hasil kerja Pansus yang disampaikan dalam rapat paripurna hari ini, dengan harapan kiranya pengambilan keputusan dalam pembicaraan tingkat 2 ini dapat menghasilkan undang-undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme sebagai payung hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana terorisme sebagai upaya untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Atas perhatian peserta rapat dan seluruh pihak yang telah terlibat dalam kegiatan ini dan dalam rapat-rapat Pansus sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Ketua Pansus Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme HR Muhammad Syafi'i A326. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat HR Muhammad Syafi'i SHM yang telah menyampaikan laporannya. Untuk selanjutnya kami akan menanyakan kepada seluruh fraksi, apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang
penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan kepada seluruh anggota Dewan, apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, berikutnya kami persilakan Saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Waktu kami persilakan. Pendapat akhir Presiden atas rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat, hadirin yang saya muliakan. Mengawali pendapat akhir Presiden, izinkanlah kami mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menyelenggarakan dan menghadiri rapat paripurna DPR RI untuk mengambil keputusan yang sangat penting sebagai bagian akhir dari proses pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme sesuai dengan mekanisme pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Pembahasan rencana undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme telah diselesaikan antara pemerintah dan Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada pembicaraan tingkat pertama, dan sebagaimana telah kita dengarkan semua bahwa seluruh fraksi yang secara simbolis diwakili oleh Bapak Romo Muhammad Syafi'i, SHM HUM, selaku Ketua Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, telah memberikan pendapatnya dan menyepakati rencana undang-undang tersebut untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat 2 guna pengambilan keputusan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada hari ini. Kita semua mengharapkan semoga rencana undang-undang tersebut dapat disetujui bersama dalam rapat paripurna DPR dan untuk selanjutnya disahkan menjadi undang-undang guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam rangka mengantisipasi berbagai perkembangan modus terkait aksi terorisme baik dalam skala nasional maupun internasional. Saudara pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat, hadirin yang berbahagia, rencana undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang baru saja mendapat persetujuan dari seluruh fraksi akan menjadi instrumen hukum yang sangat penting dalam mengatasi aksi terorisme di Indonesia. Dalam pandangan pemerintah, rencana undang-undang ini merefleksikan seluruh tujuan dibentuknya pemerintahan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses pembahasan rencana undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme ini tidak terlepas dari perbedaan pandangan dan pendapat, baik antar fraksi maupun antara DPR dan pemerintah yang memerlukan diskusi yang mendalam dan komprehensif. Namun, berbagai perbedaan pendapat tersebut pada akhirnya dapat diselesaikan dan dicapai kesepakatan sebagai hasil kompromi maksimal dalam rangka terwujudnya cita-cita penguatan legislasi dan kepastian hukum dalam upaya mengatasi aksi terorisme. Aksi terorisme merupakan suatu kejahatan yang sangat terkutuk dan berbahaya bagi kedaulatan suatu negara dan kehidupan manusia pada umumnya. Beberapa negara selain Indonesia pun juga menjadi korban serangan terorisme berskala nasional maupun internasional. Kecenderungan saat ini aksi terorisme tidak lagi merupakan bahaya laten, melainkan sudah menjadi bahaya nyata yang dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, sehingga diperlukan adanya upaya serius yang tidak bersifat preventif, tetapi juga upaya preemptif guna mencegah aksi terorisme sejak tahap konspirasinya dan persiapannya. Salah satu fenomena aktual terkait penanggulangan terorisme saat ini adalah maraknya mobilitas manusia yang bergabung pada jaringan ISIS. Fenomena yang lazim dikenal dengan istilah foreign terrorist fighters ini juga secara nyata mengancam kedaulatan dan keamanan negara Republik Indonesia. Karena terdapat pula sejumlah warga negara Indonesia yang terlibat dalam jaringan ISIS, baik yang akan berangkat ke daerah konflik maupun yang berpotensi kembali ke wilayah teritorial Republik Indonesia. Beberapa aksi terorisme yang terjadi belakangan ini di Indonesia juga secara nyata-nyata memiliki keterkaitan dengan ISIS, baik dalam bentuk indoktrinasi, pelatihan militer secara ilegal, pendanaan, maupun dalam bentuk-bentuk lain. Hal ini tentunya patut menjadi perhatian kita bersama untuk melakukan suatu upaya dan antisipasi agar kedaulatan dan keamanan negara Republik Indonesia tetap terjaga. Oleh karena itu, penyempurnaan legislasi yang telah ada merupakan sesuatu yang bersifat conditio sine qua non dalam rangka mengantisipasi atau setidak-tidaknya meminimalisir terjadinya tindak pidana terorisme di Indonesia. Pemerintah menyadari sepenuh-penuhnya bahwa isu penanggulangan terorisme sangat berkaitan erat dengan isu hak asasi manusia, serta tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik internasional. Oleh karena itu, penyempurnaan legislasi dalam konteks ini tentu saja tetap harus dilakukan dalam koridor Indonesia sebagai negara hukum, Rechtsstaat, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga proses penyempurnaan legislasi anti terorisme ini harus dilakukan secara cermat dan hati-hati, senantiasa mengutamakan kepentingan nasional dan tidak memberi ruang bagi kepentingan dunia internasional atau negara lain untuk melakukan intervensi terhadap Indonesia sebagai negara yang merdeka, berdaulat, sesuai dengan politik luar negeri Indonesia yang menganut prinsip bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Saudara pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Setelah melalui proses diskusi yang panjang dan demokratis, pada akhirnya kita dapat memperoleh solusi pengaturan mengenai beberapa substansi penting dalam pembahasan rencana undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Antara lain, definisi terorisme yang berbunyi, terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan. B.
Kriminalisasi baru terhadap setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan atau melakukan tindak pidana terorisme dan atau ikut perang di luar negeri untuk tindak pidana terorisme. C. Kriminalisasi baru terhadap berbagai modus baru tentang tindak pidana terorisme seperti jenis bahan peledak, mengikuti pelatihan militer, paramiliter, pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan maksud melakukan tindak pidana terorisme. D. Pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana terorisme, baik permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme. E. Perluasan sanksi pidana terhadap korporasi yang dikenakan kepada pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengarahkan kegiatan korporasi. F. Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dalam jangka waktu tertentu. G. Kekhususan terhadap hukum acara pidana, seperti penambahan waktu penangkapan, penahanan, dan perpanjangan penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyidik dan penuntut umum, serta penelitian berkas tindak pidana terorisme oleh penuntut umum. H. Perlindungan korban tindak pidana sebagai tanggung jawab negara. I. Pencegahan tindak pidana terorisme dilakukan oleh instansi terkait sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Dan J. Kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan peran Tentara Nasional Indonesia serta pengawasannya. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, setelah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh pendapat akhir Ketua Pansus DPR RI dalam pembahasan rencana undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, izinkanlah kami mewakili Presiden Republik Indonesia dalam rapat paripurna yang sangat terhormat ini, dan dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Presiden menyatakan setuju rencana undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme untuk disahkan menjadi undang-undang. Demikianlah pendapat akhir Presiden terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme ini kami sampaikan kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, secara khusus panitia khusus yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala dedikasi dan integritasnya dalam menyelesaikan proses pembahasan rencana undang-undang ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Sekretariat dan tenaga Pansus DPR RI dan juga kepada seluruh jajaran pemerintah yang telah turut serta membantu kelancaran pembahasan rencana undang-undang ini, serta kepada wartawan dan para pemerhati dan pemangku kepentingan yang selalu mengikuti proses pembahasan rencana undang-undang ini dengan tertib, dan tidak lupa pula kepada seluruh staf pendukung dan dalam proses pengesahan dan pembahasan rencana undang-undang ini. Kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas segala pengabdian, dukungan, dan partisipasinya. Dalam kesempatan ini pula pemerintah menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama proses pembahasan rencana undang-undang ini. Semoga setiap tetes tinta yang kita goreskan dan buah pikiran yang kita sumbangkan dalam proses pembahasan rencana undang-undang ini dapat dinilai secara amal ibadah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas segala pikiran, perhatian, dan kerjasama dari pimpinan dan anggota DPR yang terhormat, kami ucapkan terima kasih. Semoga senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin. Karena kemarin Pak Ketua Pansus ini buru-buru pergi ke Medan karena datang dari Melayu. Dalam rapat pembicaraan tingkat pertama dipenuhi dengan pantun-pantun yang berkualitas. Maka sebelum saya akhiri, saya harus sayang sekali Pak Ketua Pansus sudah ke Medan. Saya mengakhiri. Masih ada Pak Ketua?
kalah 1-0. Karena tadi beliau tidak menutup satu pantun. Burung belibis makan di taman. Taman berdebu, sayapnya berkepak. RUU teroris bisa kita selesaikan karena anggota dewan dan pemerintah sangat kompak. Membawa buah tangan dari Pekalongan, batik menawan dan mempesona. Pandangan fraksi sudah disampaikan. Hari ini rencana undang-undang teroris kita sahkan di paripurna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan, balas pimpinan, Santi, balas. Santi Om. Balas pantunnya pimpinan. Dibalas. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang Dewan yang kami hormati, apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM beserta seluruh jajarannya atas segala peran dan serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankanlah pula atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Pansus DPR RI serta Sekretariat Jenderal DPR RI yang bersama-sama telah menyelesaikan rancangan undang-undang tersebut dengan baik. Sidang Dewan yang kami hormati, marilah kita memasuki acara kedua rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pengesahan perpanjangan waktu pembahasan A. RUU tentang kekarantinaan kesehatan. Ketua. B. RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Berdasarkan laporan dari pimpinan Badan Legislasi DPR RI kepada rapat konsultasi pengganti rapat Bamus tanggal 24 Mei 2018, pimpinan Badan Legislasi DPR RI meminta perpanjangan waktu. Maka terhadap permintaan perpanjangan waktu pembahasan RUU oleh AKD tersebut, kami meminta persetujuan rapat paripurna Dewan hari ini. Apakah perpanjangan waktu pembahasan RUU, yaitu A. RUU tentang kekarantinaan kesehatan, B. RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara tersebut dapat disetujui? Sidang Dewan yang kami hormati, dengan demikian selesailah acara rapat paripurna. Ketua, izin sedikit, Marwar Sirait. Mohon singkat Pak Marwar Sirait ya, karena waktunya hari Jumat ini. Ya, baik Ketua, yang saya hormati, saya sangat singkat. Pertama, terima kasih kepada pemerintah. Kedua, kepada Pansus yang luar biasa. Kita semua beda partai, tapi kita bersatu di sini. Ini sangat luar biasa sekali. Kami sangat menghargai. Yang ketiga, ini menunjukkan sense of crisis. Kita mulai Senin, Jumat sudah ketok palu, sangat luar biasa sekali. Yang keempat, dalam kewenangan DPR, tentu ada fungsi anggaran. Saya tahu betul, kalau kita follow up ini juga ada rapat koordinasi antara pemerintah, DPR, TNI, Polri, dan juga bisa memberikan support supaya langkah-langkah kita juga kita siap. Secara hukum, secara SDM, dan secara anggaran. Saya sangat berharap ini mendapat dukungan dan sense of crisis DPR juga sampai ke level itu. Sehingga nanti terorisnya takut, karena DPR dan pemerintah SDM-nya dan anggarannya cukup. Terima kasih Ketua, itu aja. Terima kasih. Dengan demikian selesailah acara rapat paripurna Dewan hari ini. Selaku pimpinan rapat kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat, para anggota Dewan dan hadirin sekalian,
atas ketekunan dan kesabaran dalam mengikuti rapat paripurna Dewan hari ini. Dengan seizin Dewan, maka perkenankanlah kami menutup rapat paripurna dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, sama-sama telah kita saksikan jalannya rapat paripurna ke-26 masa persidangan kelima tahun 2000.